Pada hari Minggu Legi lihat kalender itu wukunya wukir, ringkelnya Mino, terus ingin punya hajat. Jangan dikira ini ringkel Mino ini baik semua untuk hajatan selama 1 minggu ini, belum tentu. Ini ada tanda ini. Nah, tanda lingkaran ada titik di dalamnya, ini adalah waspuser. Ini namanya waspuser. Kemudian garis miring ini koloraja. Waspuser ini nggak boleh dipakai walaupun pada ringkel Mino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan CSTV Wonosalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Karahayon. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan kalender Jawa. Sekali lagi untuk memenuhi pesanan subscriber CSTV Wonosalam, saya selalu berusaha membuat kalender Jawa ini agar semakin mudah dipahami untuk mengenal atau mempelajari perhitungan Jawa dalam mencari hari baik. Alhamdulillah dari waktu ke waktu ini kalender Jawa buatan saya ini saya tambahkan tanda-tanda atau catatan penting. Contohnya ini yang sejak dulu sudah saya kasih tanda ini, galengan tahun Taliwangke, Sangaring tahun Jatingarang, dan juga ini yang ada di tahun Alif ini namanya Dino Pangruwatan, atau ada yang mengatakan Dino Pandowo, atau sering juga disebut dengan Dino sing ora kanggonan tanggal. Jadi tanggal 1 Jawa ini tidak pernah bertempat di 5 hari ini, dan di dalamnya juga sudah saya kasih tanda di tiap-tiap penanggalan. Ini contohnya di Jumat Pon ini tahun Jimawal ini. Nah, tahun yang sekarang ini sedang berlanjut walaupun sudah di ujung tahun ya, ini sudah bulan besar. Ini Jumat Pon saya kasih tanda GT, ini galengan tahun karena ini adalah tanggal 1 Suro GT ini. Nah, di sini ada GT galengan tahun, kalau DP Dino Pangruwatan. Ini sudah saya kasih tanda semua untuk mempermudah teman-teman yang masih awam dan ingin belajar mencari hari baik untuk hajatan. Dan juga saya tambahkan juga karena ada yang request minta dibuatkan ringkal dan buku. Ini untuk tahun Jimawal ini saya buatkan tabel buku dan ringkal seperti ini. Ini Pak Mulut, cuma dilakai, cuma dilawal, cuma dilakir. Nah, sekarang bulan besar contohnya. Nah, ini bulan besar. Semoga saja ini subscriber CSTV Wonosalam yang sudah membeli kalender dari saya bisa memakai kalender dari saya ini dengan maksimal dan bisa memahami. Terus terang saya juga kecewa kalau teman-teman sudah membeli dari saya tapi belum bisa memakai. Ini contohnya ini contohnya bulan besar. Ini cara menggunakan catatan buku dan ringkel. Nah, ini tanggal 30 Selo sampai tanggal 6. Ini bulan besar ya, 30-nya Selo sampai tanggal 6. Ini bukunya buku ringkelnya 1.
Nah, ini kan bulan besar, jadi ini tanggal 30 Selo yang sini. Kemudian sampai tanggal 6 ini ringkelnya adalah wugu. Maksud saya wukunya wugu, mohon maaf, ringkelnya 1. Kemudian tanggal 7 sampai 13, berarti ini minggu kedua, tanggal 7 sampai 13 ini wukunya wayang. Nah, seperti ini, ringkelnya mino. Kemudian minggu yang ketiga tanggal 14 sampai 20 ini wukunya kulawu, ringkelnya manuk. Tanggal 14 sampai 20 ini biasanya kalau orang ingin punya hajat nikah atau apa, ini yang sering dipakai. Karena di bulan besar ini tidak ada ringkel jilmo, tidak ada. Ringkel jalmo tidak ada. Yang ada 1 mino manuk wuku godhong. Ini saya kira boleh dipakai untuk hajatan pernikahan. Walaupun kadang ada yang tidak menyukai dengan ringkel 1. Untuk menikah nggak mau di ringkel 1, sukanya di mino manuk wuku, ya tergantung masing-masing. Tapi yang jelas kalau menurut saya untuk pernikahan itu yang betul-betul harus dihindari adalah ringkel jalmo. Ini cara menggunakan untuk apa, wuku dan ringkel bila digabungkan dengan kalender aboge buatan saya ini. Begitu pula sudah saya buatkan untuk tabel wuku dan ringkel untuk tahun berikutnya. Ini adalah untuk tahun J. Ini setelah tahun Jimawal ini kan tahun J, yaitu tahun 1958 windunya Sancoyo. Ini yang bisa dipakai. Ini bulan Suro, minggu pertama tanggal 1 sampai 5 ini wukunya watu gunung, ringkelnya godhong. Kemudian minggu kedua tanggal 6 sampai 12 wukunya sinto, ringkelnya jalmo. Ini. Terus selanjutnya wuku landep, ringkel 1. Terus saya dulu pernah mengatakan bahwa seandainya kita punya hajat itu jangan pada ringkel jalmo kalau pernikahan. Kalau bisa cari ringkel mino, manuk itu boleh. Tapi juga ada yang perlu diperhatikan. Belum tentu pada ringkel mino atau manuk itu bagus juga untuk pernikahan. Dan kali ini saya akan menambahkan, ini sedikit demi sedikit ya, untuk memperkenalkan masalah pawukon ini. Ini yang lebih detail. Semoga saja subscriber JSTB Wonosalam sudah memahami tentang catatan wuku dan ringkel ini untuk mengaplikasikan tabel wuku dan ringkel ke kalender Jawa buatan saya ini. Dan mohon maaf tidak saya tulis di kalender. Ini sudah saya kasih contoh di sini, tapi tidak saya lanjut karena eman-eman nanti kalender ini aktifnya hanya 1 tahun. Ini sudah saya coba ini. Bagian bawah ini sudah saya tulis. Ini adalah tahun J, bulan Suro, tahun yang akan datang. Dan ini saya tambahkan wuku, minggu pertama ini watu gunung, kemudian ringkelnya godhong, kemudian yang kedua ini di hari Minggu Pahing tanggal 6 Suro ini 6 aboge bukan hijriah loh ya, nggak sama 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini wukunya sinto, ringkelnya jalmo. Jadi ini bisa dijadikan patokan.
nama wuku yang pertama adalah Sinto. Ini berpasangan dengan ringkel Jalmo. Itu pasti. Kalau wuku Sinto, ringkelnya pasti Jalmo. Terus wuku Sinto ini jatuhnya pasti pada hari Minggu Pahing. Tapi bukan berarti setiap Minggu Pahing itu ringkelnya atau wukunya Sinto ya. Ini jangan salah paham. Nanti dikira wah ini Minggu Pahing berarti wukunya Sinto. Itu bukan. Hanya saja kalau wuku Sinto dan ringkel Jalmo ini pasti hari Minggu Pahing. Tapi bukan berarti tiap hari Minggu Pahing itu adalah ringkelnya Sinto. Ini perlu diperhatikan agar tidak salah paham. Dan saya membuat juga, ini sebetulnya kalender sangat kuno ini, kalender Pawukon, bentuknya seperti ini. Nah, ini semoga saja nanti teman-teman sedikit demi sedikit bisa memahami kalender Pawukon. Ini kalau zaman dulu dibuat dari kayu dan hanya tabel ini saja. Untuk ini biasanya nomor di sini 1, 2, 3, 4 sampai 30 itu adalah nama wuku di sini. Kalau ini agar lebih mudah teman-teman biar bisa membaca. Kalau yang pertama ini wuku Sinto, ringkelnya Jalmo. Dimulai pada pasaran Pahing. Nah, ini Minggu Pahing. Nah, ini adalah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ini untuk yang paling atas ini adalah wuku Sinto, ringkel Jalmo. Akan saya perbarep saja, fokus pada harinya. Nah, ini saya fokuskan pada harinya. Nah, semoga saja bisa jelas. Ini adalah wuku Sinto, ringkel Jalmo, dimulai pada hari Minggu Pahing. Minggu Pahing, Senin Pon, Selasa Wage, Rebu Kliwon, Kamis Legi, Jumat Pahing, Sabtu Pon. Nah, terus ini Minggu Wage. Nah, Minggu Wage ini sudah ganti. Ini adalah wuku landep, ringkelnya Sato. Ini sudah ganti. Terus ini kenapa ada tanda-tanda seperti ini? Ini ada titik, kemudian ini garis miring, terus ini ada gambar orang tidur, terus ini ada lingkaran. Ini ada artinya semua. Kalau ini saya sudah jelas, ini ringkel Jalmo. Untuk hajatan saya kira nggak mungkin. Barangkali ada yang ingin punya hajat, contohnya di ringkel Mino ini. Wukir, wukunya wukir, ringkelnya Mino, dimulai pada hari Minggu Legi. Nah, Minggu Legi namanya. Pada hari Minggu Legi, lihat kalender, itu wukunya wukir, ringkelnya Mino. Terus ingin punya hajat. Jangan dikira ini ringkel Mino ini baik semua untuk hajatan selama 1 minggu ini. Belum tentu. Ini ada tanda ini. Nah, tanda lingkaran ada titik di dalamnya, ini adalah waspuser. Ini namanya waspuser. Kemudian garis miring ini Koloraja. Waspuser ini nggak boleh dipakai walaupun pada ringkel Mino, walaupun harinya cocok mamanya Minggu Legi apa, tapi ya juga tergantung tahunnya. Lain tahun itu ada hari-hari tertentu yang nggak boleh dipakai. Ini Koloraja ini seandainya nggak ada hari yang lain terus ingin memakai itu masih boleh. Kemudian ini wasringkel untuk lingkaran yang dalamnya kosong, ini wasringkel. Terus ini mulus, ini boleh dipakai, berarti ini
Minggu Legi, Senin Pahing, Selasa Pon, Rebo Wage. Loh, ini Rebo Wage. Kalau di tahun J boleh dipakai. Tapi kalau tahun Alif, hari Rebo Wage nggak boleh dipakai. Karena itu adalah galengan tahun. Jatuhnya tanggal 1 Suro pada tahun Alif adalah Rebo Wage. Kalau Rebo Wage di tahun J itu masih bisa dipakai asalkan cocok dengan weton pengantin, satuan pengantin laki-laki dan perempuan. Kemudian kemis kliwon ini juga mulus. Kalau yang kosong ini mulus namanya, boleh dipakai. Ini kalau raja dan ini mulus. Dan contohnya lagi ini buku berikutnya Kurantil, ringkelnya manuk, dimulai hari Minggu Pon. Minggu Pon ini mulus. Nah, kemudian ini kolo luwang. Ini kolo luwang, nggak boleh dipakai ini. Ini kan Minggu Pon, Senin Wage ini kolo luwang. Kemudian Pon Wage Kliwon, Selasa Kliwon ini kolo raja. Ya enggak? Ini ya boleh dipakai, boleh tidak kalau kolo raja. Kemudian apa tadi? Pon Wage Kliwon Legi. Nah ini Rebo Legi ada titik ini. Titik ini adalah dino sing ora kanggonan tanggal, yang saya sebut dengan hari pangruwatan atau dino Pandhawa. Rebo Legi ini baik untuk tahun apapun, baik tahun Alif, Ehe, Jimawal dan sebagainya. Kalau Rebo Legi ini nggak boleh dipakai, maka pada kalender Pawukon ini ada tanda titik. Ini adalah dino sing ora kanggonan tanggal siji. Perlu diingat ini, belum tentu pada ringkel manuk itu baik semua, itu enggak. Jadi sedikit demi sedikit saya jelaskan buat teman-teman. Kalau ingin belajar Pawukon dan ringkel, semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan. Kemudian ini Rebo Legi, Kemis Pahing ini kolo raja, Jumat Pon mulus. Tapi di tahun J Jumat Pon tidak boleh, karena Jati Ngarang itu adalah tanggal 1 Suro tahun yang lalu. Itu masih belum bisa dipakai untuk di tahun J ini. Kenapa ini enggak kasih tanda? Ini kalau kasih tanda rusak nanti. Eman-eman, ini kan kalender Pawukon ini berlaku untuk tahun apapun. Tahun Alif ya kalender ini yang dipakai, tahun Ehe juga kalender ini yang dipakai. Nanti kalau ingin mengetahui Jati Ngarang, Taliwangke tahun maksud saya, galengan tahun itu di kalender buatan saya yang ini. Kemudian untuk mengetahui kalender Pawukon ini saya sudah membuat tabel ini, insya Allah ini besok akan saya fotokopi dan saya kirimkan buat pemesan berikutnya. Untuk yang sudah pesan dan belum mendapatkan kalender Pawukon ini mohon maaf, mungkin nanti bisa saya kirim baik itu file atau apa. Semoga saja bermanfaat karena tidak langsung, jadi sedikit demi sedikit untuk belajar itu lebih baik sedikit tapi memahami daripada banyak nanti nggak paham. Itu saya kira Badir ini contohnya. Ini masih ini luas, ini terdiri dari 30 wuku. Jadi seandainya kita sudah tahu ini bulan besar, ini wukunya apa, ringkelnya apa, dilihat. Terus ini, wah ini ringkel manuk untuk hajatan mungkin bagus ya, ternyata Minggu Kliwon. Terus Senin Legi ini ada kolo. Nah ini seperti ini nggak boleh dipakai. Kemudian ini kolo raja. Nah kalau yang mulus seperti ini boleh dipakai. Dan titik 4, ada yang titik 4 itu namanya, nah ini Sri Agung.
Dan ini di bawah ini saya kasih tanda-tanda ini. Nah, ini keterangan. Yang nomor 1 ini was ringkel. Ini was ringkel. Kemudian yang bulat tengah ada titiknya itu was kusel. Kemudian ada orang tidur, ini was kubur. Ini nggak boleh dipakai kalau ada tandanya seperti ini. Kemudian yang silang itu was tali wangke. Ini bukan tali wangke tahun ya, ini was tali wangke kalender pawukon. Kemudian yang lingkaran ada seperti garis 8 arah itu kolo luang. Nah, ini nggak boleh dipakai. Kemudian yang ke-6 ini mulus, ini boleh dipakai. Kemudian ke-7 ini titik 4 ini Sri Agung, ini boleh dipakai. Terus garis miring ke kiri kalau raja itu seandainya kesulitan mencari yang ini nggak ada, ini boleh dipakai, boleh. Kemudian garis miring ke kanan itu juga kalau raja sama. Kemudian titik itu dino Pandowo atau dino sing ora kanggonan tanggal, itu dalam bahasa Jawanya seperti itu. Ya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sedikit demi sedikit saya berusaha menjelaskan baik kalender Jawa dan pawukon, dan terima kasih buat teman-teman yang setia bergabung dengan CSTP Wonosalam, baik komunikasi melalui WA, bisa mempererat saudara, baik yang dari Lampung, dari Jawa Tengah, pokoknya banyak sekali yang nggak mungkin saya sebut satu demi satu. Semoga video ini bermanfaat. Bagi pemesan kalender berikutnya ini saya masih melayani mulai dari tahun alif sampai jim akhir, dan selain saya tambahkan tabel pawukon seperti ini, ini untuk mengetahui wuku apa sekarang, ringkel apa sekarang, ini dengan mudah bisa dipakai. Kemudian saya tambahkan juga ini, saya tambahkan bonus ini untuk harga mungkin masih sama. Ini saya tambahkan, ini demi subscriber CSTP Wonosalam. Ini saya membuat tulisan seperti ini. Ini saya kutip di Google banyak sebetulnya, tapi dari kayu dan tidak ada tulisan seperti ini. Saya berusaha untuk menjelaskan agar subscriber CSTP Wonosalam bisa lebih mudah untuk memahami. Ini mungkin besok saya fotokopi dan besok insya Allah saya mau mengirim ke subscriber CSTP Wonosalam yang ada di Sumatera Utara dan di Banten, Jawa Tengah. Terima kasih semua yang sudah pesan kalender, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Karahayon. Tetap di CSTP Wonosalam.